Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Hadirin ikhwatu iman jamaah kuliah subuh yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kajian tafsir Iliyin kita pada kesempatan subuh ini masih mengkaji surat Al-Fatihah ayat yang kelima, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan kita masih membahas seputar tahapan-tahapan yang harus kita lalui untuk mencapai hakikat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan ini akan kita ulang-ulang terus agar paling tidak kita mengetahui tahapan-tahapan apa yang harus kita penuhi, yang harus kita lalui, agar ketika kita membaca kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu betul-betul hati kita, jiwa kita, raga kita menghayatinya sehingga betul-betul sampai ke tingkat hakikat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang pertama kemarin kita sampaikan yaitu ikhbat. Kita tenang bersama Allah, kita rendah hati, rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wara', kita menjauhkan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik terkait dengan makanan ataupun terkait dengan tindakan. Atau kita menjauhkan diri dari segala hal yang bisa merusak atau mendatangkan madharat terhadap ukhrawi kita. Yang ketiga, kita memiliki sifat zuhud, yaitu kita membatasi diri dari hal-hal yang sifatnya duniawi, atau kita membatasi diri dari hal-hal yang tidak mendatangkan manfaat untuk akhirat kita. Yang keempat, kita memiliki sifat roja, yaitu betul-betul berharap kepada Allah, dan hanya kepada Allah kita berharap, tentu dibarengi dengan ikhtiar. Kemudian yang kelima, kita memiliki sifat riayah, yaitu diri kita ini dalam hidup senantiasa dijaga oleh ilmu dan amal. Artinya segala tindakan yang kita lakukan itu berdasarkan ilmu, dan semua ilmu yang kita pelajari itu diamalkan, sehingga kita menjadi seorang mukmin yang alimin wa amilin. Kemudian yang keberapa itu? Yang keenam, yaitu kita memiliki sifat muraqabah sekaligus muqarrabah, yaitu kita merasa
atau menanamkan dalam diri kita itu jiwa merasa senantiasa diawasi oleh Allah, dan sekaligus jiwa yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian yang ketujuh, kita menanamkan dalam diri kita itu sifat ikhlas, ya. Betul-betul memurnikan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memurnikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedelapan, yaitu kita menanamkan sifat tawakal, yaitu hanya bersandar diri, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kesembilan, kita menanamkan sifat tabatul. Tabatul itu yaitu kita melepaskan diri dalam hal ibadah ini dari niatan-niatan, memutuskan diri dari niatan-niatan selain karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-10, yaitu kita menanamkan diri sifat sabar terhadap segala hal yang menimpa diri kita. Yang tempo hari kita sampaikan bahwa sabar itu bertingkat-tingkat. Ada sabar yang berkaitan dengan ujian yang sifatnya duniawi, ada sabar dalam melakukan dalam menjauhi kemaksiatan, dan ada sabar dalam melakukan ketaatan. Kemudian yang ke-11, kita menanamkan sifat syukur, yaitu kita senantiasa berterima kasih atas apa yang Allah berikan kepada kita. Kemudian yang ke-12, kita menanamkan sifat ridho. Ridho itu artinya kita menerima segala hal ketetapan Allah yang Allah berikan kepada kita. Terutama kita harus ridho bahwa Allah itu sebagai Rob kita. Kita harus ridho bahwa Allah itu Islam itu sebagai agama kita, dan kita harus ridho bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi dan Rasul kita. Kemudian yang ke-12, kita menanamkan sifat al-haya, itu rasa malu, ya, sifat malu. Malu tentu malu yang positif, ya. Malu kepada Allah, malu ketika melalaikan perintah Allah, atau malu ketika melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun pada kesempatan subuh ini kita akan menyampaikan tahapan yang ke-13, ya, atau 14, ya. Yang ke-15, ya. Oh, tadi istiqomah terlewat, ya. Yang ke-15 yaitu as-sidqu. Nah, itu as-sidqu itu jujur, ya. Jadi ketika kita membaca kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu dibarengi dalam hati kita, dalam benak kita, itu sifat as-sidqu. Kita harus menanamkan sifat tulus, ya, sifat jujur, harus menanamkan kebenaran, Pak. Tanamkan sesuatu yang benar dalam diri kita. Dan ini merupakan sesuatu yang sangat agung, merupakan sesuatu yang sangat agung. Kenapa? Karena yang namanya as-sidqu
itu merupakan pangkal dari berbagai macam kebaikan. Bahkan as-sidqu itu merupakan pangkal seseorang yang bisa menghantarkan dirinya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadisnya itu. Cukup populer hadisnya itu. Alaikum bisidqi. Kalian itu harus jujur. Kalian itu harus tulus. Kalian itu harus benar. Fa inna sidqa, karena sesungguhnya kejujuran, ketulusan, karena sesuatu yang benar itu yahdi ilal birri, itu akan mengarahkan kalian, akan mengantarkan kalian ilal birri, kepada kebaikan-kebaikan. Jadi kunci utama untuk menjadi orang baik itu adalah jujur, Pak. Kunci utama menjadi orang baik itu benar, tulus. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan sesungguhnya kebaikan itu akan membimbing kalian, mengarahkan kalian atau menghantarkan kalian untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, wa iyyakum wal kadzib, jauhi oleh kalian yang namanya sifat dusta, pendusta, pembohong. Baik itu berbohong dalam hal duniawi, terlebih-lebih berbohong dalam hal ukhrawi. Atau kalau tempo hari pernah kita sampaikan, kadang orang itu berbohong untuk menutupi akhiratnya, kekurangan dalam hal-hal akhiratnya. Dia berbohong dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Tapi ada juga orang yang berbohong untuk menutupi kekurangan duniawinya dengan ukhrawinya. Yang waktu itu kita sampaikan, seringkali ada orang itu dia umpamanya malas beribadah, katakanlah malas ke masjid lah. Nah, untuk menutupi kemalasan ibadahnya itu ditutupi dengan duniawi. Pak, kemana? Tara katingali ke masjid. Pugu abdi teh sibuk gitu. Seur pada melan agak. Nah, mani sibuk-sibuk teuing. Eta pan seueur ieu cenah seueur peryogi, cenah seueur wargi anu kedah ditulungan gitu. Seueur wargi anu kedah dipasihan ya. Dia malas ya, lemah dalam hal ibadah ditutupi dengan kesibukan dunia gitu. Dengan alasan-alasan yang sifatnya duniawi. Tapi ada juga orang yang lemah dalam hal duniawinya ditutupi dengan ukhrawinya. Ada orang yang malas dalam hal dunia gitu, dalam mencari rezeki gitu ya, dalam yang sifatnya duniawi gitu. Tapi dia berpura-pura rajin ibadah gitu. Berpura-pura rajin ibadah untuk menutupi kemalasannya dalam hal duniawinya. Nah, maka Rasulullah SAW berpesan ya, atau melarang, wa iyyakum wal kadzib, jauhilah oleh kalian itu sifat dusta. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur, karena yang namanya dusta itu akan mengarahkan, menjerumuskan seseorang kepada keburukan-keburukan.
Bahkan keburukan yang satu akan ditutupi dengan kebohongan yang lain, ditutupi lagi dengan kebohongan yang lain. Wa innal fujur yahdi ilan nar, dan sesungguhnya keburukan itu akan menjerumuskan ke dalam siksa api neraka. Nah, jadi perintah as-sidqu ini perintah yang sangat luar biasa. Makanya dalam Al-Qur'an surat At-Taubah itu ya. Surat At-Taubah ayat 119 itu ya. At-Taubah ayat 119, Allah Subhanahu wa taala berfirman, halaman 206 tuh. At-Taubah ayat 119 halaman 206. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Nah, ini mengisyaratkan bahwa tidak semua orang yang beriman itu bertakwa kepada Allah. Makanya setelah Allah memanggil orang yang beriman, itu Allah perintahkan mereka untuk bertakwa. Sehingga para ulama mengatakan bahwa kedudukan orang bertakwa atau muttaqin itu lebih tinggi daripada kedudukan orang mukmin. Karena banyak dalam Al-Quran, salah satunya At-Taubah ayat 119, perintah Allah kepada orang yang beriman itu untuk bertakwa. Sama ini dengan target yang ingin dicapai dari ibadah di bulan suci Ramadan itu ya. Al-Baqarah 183 kan. Setelah Allah perintahkan puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi perintah daripada berpuasa itu untuk menjadi atau alumni yang diharapkan dari fakultas Ramadan itu, agar orang-orang yang beriman yang menjadi mahasiswanya itu menjadi mukmin muttaqin, menjadi seorang mukmin yang takut kepada Allah, menjadi seorang mukmin yang senantiasa imtisalu awamirillah, merealisasikan perintah-perintah Allah, wajtinabun nawahi, menjauhi larangan-larangan Allah. Menjadi seorang mukmin yang hati-hati dalam berpikir, hati-hati dalam berbicara, hati-hati dalam memilih apapun, hati-hati memilih istri, hati-hati ngan aina mah dageus kagok baheula kudu nama dibejaan teh kecuali lamun naik nambahan gitu. Memilih hati-hati, merespon dan menyikapi sebuah persoalan itu pun harus hati-hati. Kemudian bertindak itu harus hati-hati. Sehingga dengan kehati-hatiannya itu dia potensi untuk selamatnya itu besar. Potensi untuk terhindar dari penyesalan-penyesalan di kemudian itu besar. Karena biasanya orang yang banyak menyesal itu orang yang kurang hati-hati. Nah, mukmin muttaqin itu adalah mukmin yang hati-hati. Nah, kemudian dalam kalimat berikutnya At-Taubah ayat 119, perintah Allah itu wa kunu ma'as shodiqin, dan tinggallah kalian, hiduplah kalian, bergaullah kalian, bersahabatlah kalian
itu bersama orang-orang siddiqin, bersama orang-orang shodiqin. Wa kunu ma'as shodiqin. Nah, makanya ini penting Pak, ini penting. Karena keimanan itu dan ketakwaan itu sangat dipengaruhi oleh bi'ah itu. Bi'ah itu lingkungan Pak. Kita akan menjadi soleh atau tidak sangat dipengaruhi oleh lingkungan, dipengaruhi oleh sahabat kita, dipengaruhi oleh bacaan kita, dipengaruhi oleh orang yang dianggap figur oleh kita. Itu sangat berpengaruh. Jadi wakunu ma'as-shodiqin, tinggallah, hiduplah, bersahabatlah dengan orang-orang yang jujur, dengan orang-orang yang tulus. Dan ini sesuatu yang berat Pak. Sehingga usaha kita, tenaga kita itu harus dikerahkan itu untuk meraih predikat sebagai shodiqin. Dan shodiqin ini karakter ya, salah satu karakter yang harus melekat pada diri seorang mukmin. Kan kebalikan dari mukmin itu munafik ya. Sifat utama yang paling melekat pada diri orang munafik itu adalah al-kadzib, senantiasa berdusta. Makanya dulu itu Pak, ketika Abu Bakar As-Siddiq itu kan beliau nama aslinya itu Abdullah bin Quhafah itu. Abdullah bin Quhafah. Sering dikenal Abdullah bin Quhafah itu dengan profesinya itu seorang tukang sol, seorang tukang sol sepatu itu kan, yang berasal dari sebuah negeri yang namanya Kufah itu, dari sebuah kota yang namanya Kufah. Nah kemudian beliau karena membenarkan dengan tulus, dengan jujur atas kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau diberi gelar Abu Bakar As-Siddiq itu. Diberi gelar Abu Bakar As-Siddiq. Nah dari situ kelihatan Pak bahwa yang namanya jujur itu bukan hanya dalam hal yang sifatnya hablum minan nas, tapi dalam hal-hal yang sifatnya hablum minallah pun harus jujur. Hubungan kita dengan Allah itu harus dibangun di atas kejujuran Pak. Begitu pula hubungan kita dengan sesama manusia itu harus dibangun di atas kejujuran. Jeung pamajikan ge karuak itu. Jadi sok aya istilahnya jangan ada dusta di antara kita. Harus jujur gitu Pak. Harus jujur. Dan jujur yang paling utama itu adalah yang paling utama dan pertama itu adalah jujurnya diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita mengikrarkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu harus dibarengi dengan ilmu, dibarengi dengan kejujuran gitu. Dan betapa mulianya sifat jujur ini, sifat sidik ini, ketika kita membaca Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, siratal ladina an'amta alaihim. Jalan yang lurus itu adalah jalan yang engkau berikan atau jalan yang dilalui oleh orang-orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka. Siapa orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah itu? Ini bisa dilihat di dalam surat An-Nisa ini Pak.
An-Nisa ayat 69. Di situ para ulama mengatakan bahwa surat An-Nisa ayat 69 itu merupakan tafsiran atau merupakan penafsiran ayat 69 halaman 89, Pak. Halaman 89 surat An-Nisa ayat 69. Siapa orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah? Siapa yang siratal ladina an'amta alaihim itu? Nah, di sini dijelaskan wa may yuti'illah wa rasulah. Barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, apa janji dan jaminan dari Allah itu? Faulaika, maka mereka itulah ma'alladzina, bersama orang-orang an'amallahu alaihim, yang diberikan nikmat oleh Allah kepada mereka. Siapa yang Allah berikan nikmat itu? Satu, minan nabiyyin, dari kalangan para nabi, wasiddiqin, orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar, orang-orang yang tulus, wasuhada, dan orang-orang yang gugur sebagai syuhada, wassolihin, dan juga orang-orang yang soleh, wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itu adalah sebaik-baik teman, sebaik-baik teman. Nah itu, Pak, jadi ketika kita membaca siratal ladzina an'amta alaihim itu, paling tidak kita punya harapan, Pak, berdoa kepada Allah agar kita kelak setelah meninggal dunia, terlebih-lebih nanti di akhirat, itu dikumpulkan dengan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah kepada mereka dari kalangan para nabi, siddiqin, syuhada, dan sholihin. Makanya dalam hadis itu kan dikatakan nanti yang namanya sungai Al-Kautsar, Pak, nama sebuah sungai dalam surga itu, ketika Allah alirkan airnya ke telaga Al-Haud, itu telaga miliknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang di situ minum umatnya Rasulullah, yang satu kali minum kan dalam hadis dikatakan tidak akan haus selama-lamanya. Nah itu sungainya itu, aliran sungainya itu melewati pemukiman as-siddiqin itu, Pak, melewati pemukiman as-siddiqin. Jadi luar biasa sekali. Makanya ketika Abu Bakar as-Siddiq diberikan gelar yang tadinya Abdullah bin Quhafah, diberi gelar Abu Bakar as-Siddiq, wah itu sebuah penghormatan yang sangat luar biasa. Gelarnya itu dunia akhirat, kan banyak hari ini gelar-gelar yang hanya sebatas duniawi saja. Abu Bakar as-Siddiq itu gelarnya dunia akhir. Nah, ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tanamkan gitu. Bahkan sambil berdoa kita memohon kepada Allah dalam hati saja itu, Pak, dalam hati. Jadi kalau hari ini sudah sampai ke poin 15 ya, tahapan yang harus kita lalui untuk mencapai hakikat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, walaupun kelihatannya banyak 16, tapi kan nanti akal kita, otak kita itu akan bekerja dengan sangat cepat sekali itu, Pak. Atau jangankan akal kita, Pak, yang kekuatannya luar biasa. Coba saja lihat komputer ketika menghitung, dalam sekian detik itu bisa menghitung berbagai macam hal, bisa menghitung jutaan kali. Nah, apalagi kekuatan akal yang Allah berikan kepada kita. Tanamkan itu,
permohonan kepada Allah, ya Allah jadikanlah aku ini orang-orang yang siddiq, orang-orang yang jujur, baik jujur kepada Allah ataupun jujur kepada sesama manusia. Kemudian yang sabaraha itu yang ke-16, tahapan untuk mencapai hakikat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu adalah sifat itsar. Apa itsar itu? Itsar itu adalah mendahulukan yang lain. Itsar itu yaitu mendahulukan yang lain dibanding diri kita sendiri. Saya katakan yang lain, bukan orang lain. Karena kalau orang itu kan hanya bicara manusia. Dan ini barangkali pemahaman yang harus kita luruskan. Jadi selama ini banyak orang yang memahami bahwa yang namanya itsar itu adalah mendahulukan kepentingan orang lain dibanding kepentingan dirinya sendiri. Jadi hanya bicara tentang hablum minan nas. Padahal dalam itsar itu penting yang namanya hablum minallah. Makanya tadi saya katakan yang lain. Nah ini diperintahkan Pak, atau ini merupakan sifat yang mulia. Walaupun para ulama mengatakan hukumnya tidak sampai kepada wajib. Kenapa nggak sampai kepada wajib? Berat itu. Berat Pak, terutama dalam kasus tertentu itu. Kan dalam surat apa tuh? Wa yu'siruna ala anfusihim walau kanu bihim khassasah. Ada yang hafal surat apa itu? Wa yu'siruna ala anfusihim. Al-Hasr itu Pak. Wah, Al-Hasr. Surat keberapa dah? Pak Fidayo Al-Hasr itu. Wa yu'siruna ala anfusihim. Al-Hasr. Al-Hasr itu halaman 545. Halaman 545. Ayat 8 apa 9 ya. Nah, ayat yang ke-9 Pak, halaman 546 itu. Surat Al-Hasr ayat 9 halaman 546. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Dan mereka lebih mengutamakan yang lain, walaupun ini konteksnya hablum minan nas itu. Mereka lebih mengutamakan kepentingan saudaranya di atas kepentingan dirinya sendiri gitu. Walau kana bihim khassasah, walaupun sebetulnya mereka itu sangat membutuhkan. Wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang menjaga kekikiran dirinya, dalam arti mengikis sifat kikir yang ada dalam dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang muflih, orang-orang yang beruntung, orang-orang sukses. Nah di situ ada kata-kata wa yu'thiruna ala anfusihim. Nah itulah itsar Pak, lebih mengutamakan yang lain dibanding dirinya. Ya. Sama dengan ikhram.
benten. Kalau ikram itu memuliakan yang lain. Umpamanya begini, kan yang namanya manusia oleh Allah itu masing-masing diberikan kelebihan, dan kelebihan yang Allah berikan pun beda-beda, bertingkat-tingkat juga, Pak. Ada orang yang punya kelebihan umpamanya dalam hal ilmu, dia orang beriman lalu berilmu. Nah disitulah kita pentingnya ikram, karena dia beriman dan punya kelebihan ilmu. Ada orang yang beriman berharta, dia punya kelebihan tuh. Dengan hartanya diharapkan bisa membantu Islam. Ada orang yang beriman punya kelebihan kekuasaan. Nah, dengan imannya itu kita berharap kekuasaannya bisa membela Islam. Nah, kita dianjurkan untuk ikram terhadap mereka itu, untuk menghormati mereka, memuliakan mereka. Karena tadi ada kelebihannya itu. Dan kelebihan yang paling utama itu adalah ketakwaan, Pak. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, akram itu, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Nah, jika seandainya ada orang yang bertakwa lalu ada kelebihan yang lain atau berbeda dalam kelebihan yang lain, maka yang memiliki kelebihan itu harus lebih dimuliakan oleh kita. Kita punya teman nih 5 orang umpamanya. Di antara 5 orang itu sama-sama semuanya orang bertakwa, Pak. Tapi di antara yang 5 itu ada yang punya kelebihan. Umpamanya ada salah satunya itu yang memiliki kelebihan dalam hal kekuasaan. Kita nggak apa-apa, bahkan dianjurkan untuk memuliakan teman kita yang bertakwa dan punya kekuasaan itu. Kenapa? Karena dia punya kelebihan. Nah, dengan kelebihannya itu diharapkan itu bisa menyelamatkan kita. Dengan kekuasaannya itu bisa menyelamatkan keislaman kita. Nah, memuliakan mereka nggak apa-apa. Jadi dalam surat Al-Hasr ayat 19 ayat 9 ini oleh para ulama dijadikan sebagai sebuah landasan dalil atau pijakan bahwa kita ini dianjurkan, bukan diwajibkan, ya, untuk memiliki sifat ihsan. Ini kalau kita baca dalam kronologis, ya, atau terkait dengan ayat ini kan ada kisah umpamanya dulu di zaman para sahabat Nabi itu kan dalam sebuah camp gitu, ya, dalam sebuah camp gitu. Kalau nggak salah itu dalam sebuah peperangan gitu. Jadi ketika mereka sedang beristirahat di dalam sebuah camp itu, beristirahat menghilangkan rasa letih gitu, rasa penat, kemudian mengobati luka-luka. Nah, pada saat itu ada sedikit makanan itu, Pak. Ada sedikit makanan di tengah-tengah mereka itu. Yang makanan itu kalau dibagikan itu terhadap jumlah orang yang ada di camp itu tidak akan mencukupi gitu. Tidak akan mencukupi. Nah, jika lamun dipaksakan dengan sakumaha ewang gitu. Nah, sehingga pada saat itu pemimpin, kan kita dianjurkan dalam sebuah komunitas itu harus ada pemimpin.
Bahkan dalam sebuah perjalanan sekalipun itu hanya 2 orang, itu harus ada pemimpinnya. Itu dianjurkan ada pemimpinnya. Nah, pemimpinnya itu menganjurkan untuk membentuk sebuah lingkaran gitu, lingkaran. Lalu kemudian setelah para sahabat itu membuat sebuah lingkaran, makanan itu dihidangkan itu di depan salah seorang sahabat. Nah, setelah dihidangkan itu dimatikan lampunya itu. Lampunya itu dimatikan. Kemudian dipersilahkan orang yang di hadapannya ada makanan itu untuk menyantap makanannya itu. Nah, ketika itu sahabat yang pertama itu dia ceplak, Pak. Naon ceplak tadinya? Jadi membunyikan mulutnya seolah-olah dia itu sedang makan gitu. Padahal sebetulnya dia hanya ceplak unggul gitu. Nah, kemudian makanan itu digeser kepada sahabat sebelahnya. Sarua sahabat sebelahnya kan kaki itu ceplak gitu. Siga nuker dahar gitu. Padahal henteu gitu. Terus digeser berkeliling gitu, Pak. Sampai balik lagi kepada orang yang pertama itu. Nah, ketika lampu dinyalakan itu makanan itu masih utuh gitu. Nggak ada yang makan gitu. Jadi ternyata ceplaknya mereka pada saat lampu dimatikan itu hanya pura-pura saja itu, biar terdengar oleh sahabat yang di sebelahnya bahwa dirinya itu sedang makan, menyantap makanan itu. Nah, itulah gambaran orang yang isar itu seperti itu. Gambaran orang yang isar itu seperti itu. Nah, ini sekalipun hukumnya tidak wajib, tetapi perlu nih dibangun, ditumbuhkan dalam diri kita itu. Terlebih-lebih kan di zaman sekarang, di mana orang itu sangat jangankan mengutamakan diri orang lain, memberikan hak orang lain saja sangat berat zaman sekarang itu. Atau tidak mengambil hak orang lain saja sangat berat. Nah, diharapkan dengan menumbuhkan sifat isar itu paling tidak seseorang itu memberikan hak orang lain yang ada pada dirinya, atau tidak mengambil hak orang lain baik yang ada pada dirinya terlebih-lebih yang ada pada orang lain. Paling tidak begitu harapannya itu, Pak. Jadi lamun baheula para sahabat sampai bisa seperti itu, nah sebetulnya kita harus berusaha untuk ke sana. Nah, itulah isar itu, itulah isar. Dan tadi kita katakan bahwa yang namanya isar itu bukan hanya yang sifatnya hablum minallah, tapi perlu juga bukan hanya hablum minannas, tapi perlu juga yang namanya hablum minallah. Apalagi kalau kita lihat itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu na'budu didahulukan daripada nasta'in. Jadi kalimatnya itu kan tidak iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Enggak nasta'in dulu baru kemudian na'budu, tapi na'budu dulu baru nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, di situ mengisyaratkan bahwa hak Allah untuk diibadahi itu lebih utama daripada hak Allah untuk diminta pertolongan. Kan kalau minta pertolongan di situ kan ada kebutuhan kita, Pak. Nah, seringkali manusia itu dibalik gitu, Pak. Dalam hidup ini kita sering dibalik. Walaupun lisan kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tetapi dalam hati kita, dalam benak kita itu seringkali ada bisikan. Jadi hayang ditulungan ku Allah heula kita. Baru orang ibadah ke Allah gitu.
Mestinya kan ibadah dulu kepada Allah, baru menuntut hak kita diberi pertolongan oleh Allah. Nah mestinya kan begitu. Hak Allah dulu tunaikan, diibadahi, baru kita menuntut hak kita mendapatkan pertolongan dari Allah. Nah makanya ketika nanti kan umpamanya nih ada seseorang yang meninggal dunia, Pak, dia punya peninggalan yang cukup umpamanya, tapi dia punya hutang. Lihat itu hutangnya, hutang kepada Allahnya ada nggak gitu, hutang kepada manusianya ada nggak gitu. Hutang kepada Allah itu nadar itu, Pak. Nadar itu hutang, wajib dibayar itu. Nah ketika yang bersangkutan itu punya hutang kepada Allah dan juga hutang kepada manusia, kemudian harta peninggalannya itu cukup, maka utamakan dulu bayar hutang kepada Allah kalau hartanya cukup. Tapi kalau hartanya tidak cukup, para ulama itu sepakat utamakan dulu hutang kepada manusia. Urusan yang Allah mah mungkin di akhirat kita. Mudah-mudahan Allah memaafkan, mudah-mudahan Allah menganggap lunas. Itu kalau harta peninggalannya tidak cukup. Kalau cukup dua-duanya dipenuhi, bahkan Allah didahulukan itu. Nah itulah yang disebut dengan isar itu. Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khassas. Nah yang tentu saja nanti untuk merealisasikan sifat isar ini itu kan tidak mesti dengan harta. Selama ini kan orang kalau bicara isar itu selalu dihubungkan dengan harta. Padahal nanti kan begini, persoalan yang dihadapi oleh masing-masing orang itu kan berbeda. Begitu pula kelebihan yang dimiliki oleh masing-masing orang itu berbeda. Maka tidak perlu selamanya bicara isar itu bicara harta. Boleh dalam hal apa saja. Umpamanya kita bisa ini memiliki sifat isar itu berkaitan dengan kekuasaan gitu, Pak. Memiliki sifat isar itu berkaitan dengan kekuasaan. Bagaimana berkaitan dengan kekuasaan itu? Kita menjadikan kekuasaan yang kita miliki itu, nah itu untuk membela Allah dan untuk membela kepentingan manusia, kepentingan orang beriman. Itu isar itu, Pak. Jadi punya kekuasaan itu digunakan, lebih diutamakan untuk membela Allah, bukan membela dirinya. Punya kekuasaan itu diutamakan, digunakan lebih membela saudaranya ketimbang dirinya. Akhirnya kan lain itu, Pak. Sekarang itu banyak orang yang dianugerahi oleh Allah, diamanati oleh Allah kekuasaan, tapi lebih banyak digunakan untuk membela dirinya ketimbang membela Allah. Lebih banyak digunakan untuk membela dirinya ketimbang saudaranya. Bisa juga nanti memiliki sifat isar itu ketika dikaitkan dengan harta, Pak. Dengan harta. Artinya dengan harta itu kita mencobalah sedikit demi sedikit mengutamakan Allah dibanding kita. Kan nanti ada ibadah-ibadah yang berkaitan dengan harta, itu kan hak Allah itu diutamakan gitu. Malah di beberapa tempat mah orang itu sering kali samemeh di dahar teh diusahakan disodakohan heula gitu. Di jakatan heula gitu. Itu mengutamakan hak Allah itu. Atau bisa juga nanti isar itu dikaitkan dengan ilmu, Pak. Dengan ilmu. Barangkali ada orang yang punya kelebihan ilmu,
maka ilmunya itu digunakan, diutamakan untuk membela Allah, membela kebenaran, membela orang-orang yang membutuhkan ilmu gitu. Dibanding ilmunya itu untuk kepentingan dirinya. Kan nanti ada orang itu berilmu tetapi untuk ini saja, untuk menamengi ya, memberikan benteng terhadap dirinya, tapi tidak digunakan untuk membentengi Allah dan membentengi saudaranya. Membentengi Allah itu maksudnya membentengi agama Allah. Nanti jadi banyak Pak, bisa isar itu dengan badan Pak, dengan badan itu dengan tenaga lah. Artinya bahwa kekuatan badan, kekuatan tenaga yang Allah anugerahkan itu digunakan untuk Allah, digunakan untuk kepentingan saudaranya. Nah hari ini kan sudah jarang sekali itu Pak, jarang sekali orang itu mengutamakan Allah, termasuk mengutamakan saudaranya ketimbang mengutamakan dirinya. Jarang sekali itu. Yang ada itu adalah terbalik sebenarnya. Nah ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu, tanamkan Pak sifat isar itu. Mohon dalam hati itu, ya Allah anugerahkanlah kepada diri saya ini sifat isar itu. Paling tidak harapannya itu paling tidak dengan seringnya kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan sifat isar, itu paling tidak harapannya kita tidak mengambil hak orang lain Pak. Paling tidak mengambil hak orang lain, atau paling tidak bakhil, paling tidak kikir gitu. Bila muncul bahasa ieu mah cek bahasa orang Sunda gitu, peperihun ngutamakeun batur mah teu bisa eta. Cik atuh sekali-kali barang bere ka batur gitu. Sok sanajan mere teh sesana gitu. Jadi peperihun ngutamakeun yang lain itu tidak bisa. Cobalah lihat kanan kiri gitu. Walaupun hanya sekedar zakat, infak, sedekah. Kan isar itu lebih dari zakat, infak, sedekah kedudukannya itu. Nah itulah tahapan yang ke-16 yang harus kita lalui kalau kita ingin mencapai hakikat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekian, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.